Kami dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang konsep teori pemikiran James W. Fowler untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu siapa itu Fowler dan cara pandangnya terhadap perkembangan iman. Teman-teman, Fowler adalah penggagas atau biasa dibilang pemikir atau pencetus gagasan teori perkembangan iman. Menurut dia, kata meyakini, mempercayai, mengimani merupakan satu suku kata kerja, yaitu fitting, yang artinya suatu komitmen iman seseorang yang lebih daripada apapun. Berdasarkan pandangan Fowler inilah, John Hassan berpendapat bahwa iman bisa saja tidak pada tradisi atau pada tradisi setiap agama, karena seseorang yang tidak beragama pun akan menaruh iman, harapan, visi, bahkan totalitas hidupnya pada sesuatu yang dianggap sebagai dasar yang menggerakkannya dalam hidupnya. Teman-teman, berikut ini adalah gambaran tentang teori perkembangan iman. Gambaran yang pertama yaitu kepercayaan. Fowler memandang bahwa kepercayaan adalah upaya seseorang dalam merubah atau menciptakan, kemudian memelihara hal-hal tersebut sebagai hal yang sangat berarti bagi kehidupannya. Dalam gambaran yang pertama ini ada 3 aspek penting tentang iman yang dikemukakan oleh Fowler. Yang pertama adalah iman adalah cara orang melihat hubungannya dengan orang lain secara umum dan secara khusus. Lalu kemudian B, iman sebagai representatif paradigma seseorang dalam mengartikan sesuatu secara umum dan mampu untuk mengartikan hal tersebut pula secara khusus. Aspek yang ketiga yaitu iman. Iman dipahami sebagai pandangan seseorang tentang keseluruhan daripada nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya yaitu gambaran Fowler tentang perkembangan iman. Yang kedua yaitu perkembangan development, tentang perkembangan. Jadi teman-teman, Fowler memandang bahwa perkembangan dikenal sebagai proses perubahan kematangan iman seseorang yang terjadi melalui beberapa tahap. Fowler menjelaskan bahwa perkembangan juga berkaitan dengan mental seseorang yang diproses dari berbagai bidang dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya. Gambaran yang ketiga yaitu teori. Fowler menjelaskan bahwa teori bukan saja tentang pengetahuan belaka, melainkan pengetahuan yang kemudian diaplikasikan melalui praktiknya. Secara psikologi, teori perkembangan memiliki tujuan dalam untuk memahami serta merumuskan semua kejadian yang terjadi dalam perkembangan seseorang, termasuk perkembangan imannya. Kemudian, teori perkembangan iman merupakan suatu usaha ilmiah yang dilakukan untuk menguraikan secara empiris dan teoritis dalam seluruh proses perkembangan iman dalam pengalaman hidup setiap orang. Yang berikut adalah tahap iman induktif proyektif, umur 2-6 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang penuh dengan imajinasi, gambaran atau penghayalan yang sangat mengesankan. Tahap ini membuat anak aktif berprestasi tanpa merasa kekang.
Kemudian proses berpikirnya pun masih terbatas dan melakukan hal-hal sederhana yang ada di depan mata. Selain itu, anak memiliki kemampuan sederhana untuk menyusun, mengatur, mengerangkaikan seluruh relasinya, baik diri sendiri maupun bersama orang lain. Sementara itu perkembangan lainnya adalah selain daya gerak yang semakin luas, fisik dan mental anak tersebut juga semakin kuat atau bertambah dalam tahap pada anak ini masih memiliki banyak bersama keluarga dan orang tua di rumah. Hal ini ditegaskan oleh Talisaro Tafona bahwa sangat penting di dalam keluarga karena dapat membantu orang tua untuk mengerti bagaimana cara memperlakukan dan mendampingi anaknya. Tahap mitos harfiah umur 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak tentunya sudah berbicara dengan jelas dan sudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam tahap ini, iman percaya anak masih dalam taraf dalam yang sederhana yang tetapi sudah bernalar untuk menyerap hal-hal logis nyata namun tidak abstrak. Tahap ini juga anak dengan mudah mempercayai apa yang diajarkan kepada mereka. Dengan demikian, dalam proses diupayakan untuk bagaimana dapat mengkomunikasi sehingga anak tetap memiliki perkembangan iman yang lebih baik. Berpendapat bahwa dalam situasi ini PAK harusnya berfungsi membuat orang-orang kreatif, mandiri, dan partisipasi untuk kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, tahap iman individuatif reflektif dari umur 18 tahun sampai 20 tahun ke atas. Ketika memasuki tahap ini, maka seseorang tidak lagi memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain, melainkan ia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Anak pada usia ini memiliki banyak perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Bahkan sudah mengerti tentang banyak hal dan memiliki banyak pertanyaan tentang imannya. Dalam tahap ini ada 3 hal yang sangat penting, yaitu mulai munculnya kesadaran yang jelas mengenai identitas dirinya, kemudian bisa membedakan perbedaan yang timbul dalam dirinya. Bahkan dalam tahap ini juga memiliki kecepatan dalam memahami sesuatu serta memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu hal yang berkaitan dengan falsafah kehidupan, yang termasuk iman kepercayaan. Dalam tahap ini, peran PAK adalah membantu, membimbing, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang iman seseorang kepada Yesus Kristus, serta membantu menyadarkan ia bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu dilakukan untuk dirinya. Yang berikutnya adalah tahap iman universalism atau lanjut usia. Pada tahap ini, Voles berpendapat bahwa tahap ini merupakan tahap tertinggi seseorang dalam perkembangan iman. Tahap ini juga sebagai tahap di mana seseorang dianggap mencapai semua yang diinginkan dan berkomitmen untuk mengatasi masalah dan persoalan yang menimpa hidupnya. Pada tahap terakhir yang dicapai ini terdapat para pemimpin moral dan spiritualitas seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dan Bunda Teresa, yang visi dan komitmennya terhadap kemanusiaan yang menyatu bagi banyak orang. Mereka digerakkan oleh keinginan untuk berpartisipasi dalam sebuah kekuatan yang menyatu dan mengubah dunia. Namun tetapi rendah hati, sederhana, dan manusiawi, seperti pada penjelasan sebelumnya, PAK merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh setiap orang percaya yang mengajar serta mengaktualisasikan karya Kristus sebagai penyelamat di tengah-tengah dunia melalui berbagai pengalaman belajar yang dilaksanakan di berbagai bidang pendidikan,
baik formal sekolah, informal keluarga, dan non-formal gereja. Yang demikian di dalamnya pendidik dan dilihat indikator pertumbuhan rohani untuk berkesinambungan melalui penghayatan terhadap iman kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari dan hal-hal yang kecil. Yang berikut adalah tahap iman konjungtif atau usia parubaya. Pada tahap ini, orang jadi semakin menyadari batas-batas akalnya. Mereka memahami adanya paradoks dan kontradiksi dalam hidup. Ketika mulai mengantisipasi kematian, mereka dapat mencapai pemahaman dan penerimaan lebih dalam. Dalam tahap ini diperlukan edukasi yang benar dari Pak, agar seseorang mampu menjaga dan meningkatnya spiritualitasnya serta menjadi terang bagi sesama dengan mendorong mereka untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani melalui pendidikan agama Kristen. Perkembangan teori pemikiran James W. Flower bagi pembelajaran PAK. Dengan adanya teori pemikiran James W. Flower, maka hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan baik iman, fisik, dan psikis seseorang akan semakin mudah untuk dipahami. Selain itu, teori ini juga membantu memotivasi seseorang dalam menentukan makna hidupnya. Dan teori ini juga bukan saja berbicara tentang pengetahuan belaka, melainkan pengetahuan yang kemudian diaplikasikan melalui praktiknya. Jadi, perkembangan teori ini bagi pembelajaran PAK adalah selain mendapatkan pengetahuan, kita juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut lewat teori-teori praktik. Lewat teori ini, PAK lebih berkembang dan menjadi bagian yang terpenting dalam perkembangan seseorang, baik perkembangan iman, intelektual, dan spiritual. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa teori James W. Flower dikemukakan berdasarkan pengalaman yang ia alami pada lingkungan sekitarnya di tempat ia berasal. Ia juga menggabungkan dan mengembangkan teori psikologi, psikososial, dan struktur genetik menjadi teori perkembangan iman. Teori perkembangan iman Flower berpandangan bahwa meyakini, mempercayai, dan mengimani. Ini berarti sangatlah penting bagi PAK karena bagi perkembangan iman, fisik, bahkan psikis seseorang dapat terjadi melalui tahap-tahap dan aspek-aspek yang sudah dijelaskan. Selain itu, dijelaskan juga bahwa selain mengajarkan tentang teori sebagai para pendidik PAK, kita juga dapat memberikan berbagai teori praktik bagi anak didik kita sebagaimana mestinya. Demikian penjelasan dari kami kelompok 10. Semoga bermanfaat.